Bila kita melihat hidup ini dan tantangannya sebagai ujian atau serangkaian ujian, kita mulai melihat tiap masalah yang kita hadapi sebagai kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk menghadapi tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Dewan Panitia Penyelenggara Acara Lomba Debat Bahasa Indonesia dan National Schools Debating Championship tahun 2021, dan seluruh teman-teman peserta seleksi debat yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Berta Rosiana Sinaga sebagai pelajar dari SMA Perguruan Advent 15 Ciracas, Kota Jakarta Timur. Mengenai emosi kita pada hari ini yaitu bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim pemerintah, sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah atau tim pro, akan menentukan definisi, latar belakang, serta argumentasi saya mengapa saya sangat mendukung dan menyetujui mosi ini. Yang pertama, kita harus mengulik terlebih dahulu kata-kata kunci dalam mosi kita, yaitu adalah mahasiswa. Menurut KBBI, pengertian mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi negeri, sehingga administrasi mereka terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi. Yang kedua adalah makna talenta dalam KBBI adalah pembawaan seseorang sejak lahir atau bakat. Dan yang terakhir adalah akademik. Akademik adalah seluruh lembaga pendidikan yang bersifat akademis, artinya bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori tanpa praktis yang langsung. Dewan Juri yang terhormat, untuk pendahuluan kita harus mengetahui dulu proses belajar mengajar yang dilakukan selalu diperbaiki agar hasil yang ingin dicapai menjadi lebih baik. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses, hasil, dan prestasi akademik sebagai bagian dari peningkatan kualitas belajar adalah sering digunakan oleh lembaga pendidikan adalah tes. Tes merupakan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dan atau perintah-perintah yang harus dijalankan, yang sebagaimana harus dilakukan untuk menyelidik, mengambil kesimpulan dengan cara membandingkan dengan standar atau tes lainnya. Dalam melaksanakan penilaian, penilai harus memahami bagaimana kegiatan teknis dalam menentukan metode dan format penilaian yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Untuk mengukur aspek-aspek perilaku manusia seperti aspek pengetahuan atau kognitif, sifat maupun aspek keterampilan, bidang kognitif diukur melalui uji tes, bidang afektif diukur melalui kuesioner, wawancara dan pengamatan, serta bidang psikomotor diukur melalui perbuatan dan pengamatan. Tes mengukur perilaku, item-item dalam tes menghendaki agar subjek menentukan apa yang diketahui, apa yang telah dipelajari subjek dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan tugas-tugas yang dikehendaki oleh tes. Suatu tes dikatakan baik manakala mampu memberikan hasil ukur yang cermat dan akurat. Syarat-syarat tes yang baik adalah yang pertama, tes harus valid. Artinya tes tersebut hanya mengukur suatu aspek saja atau dominan saja sehingga dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, tes harus reliable, yaitu ajak dan konsisten. Dan yang ketiga adalah tes harus standar, harus mendapatkan perilakuan yang sama baik mengenai tes, penyelenggaraan, pemberian skor, dan interpretasi hasil tes sehingga seorang tes yang mendapat skor tertentu disamakan dan mendapat skor yang sama di tempat lain. Sudut pandang dari mahasiswa terhadap dengan adanya tes talenta bawaan ini yang mengungkap bakat seseorang yang juga merupakan kemampuan inteligasi khusus adalah dengan mengetahui bakat seseorang, maka proses pendidikan dapat diarahkan pada bidang-bidang yang sesuai sehingga lebih mudah mencapai hasil. Sudut pandang dari orang tua adalah bisa mendukung bakat anaknya dengan maksimal karena sudah diketahui bakatnya. Tujuan dilakukan bahwa tes talenta bawaan ini adalah untuk membantu merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan maupun pekerjaan yang akan digapai oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua adalah sebagai sarana untuk mengetahui sedini mungkin bakat-bakat
dimiliki seseorang. Orang dapat memilih menyesuaikan dengan kemampuannya tersebut, akan mempunyai semangat kerja yang tinggi dan mencapai kepuasan yang akan ditimbulkan oleh dirinya. Sebaliknya, seorang individu yang dipaksa atau terpaksa akan menimbulkan kelesuhan, semangat kerja rendah, dan banyak hal yang membuat dia untuk tidak percaya diri dan membuat kesalahan-kesalahan yang membuat dia frustasi. Dan tujuan dari tes bakat ini adalah untuk membantu minat dasar yang dimiliki seseorang. Setelah diketahui minat dasar yang dimiliki seseorang, maka digunakanlah untuk membantu individu yang bersangkutan menjadi pekerja keras atau orang yang berminat memiliki penyesuaian tinggi yang baik dan efektif. Menurut para beberapa sumber, talenta adalah potensi tinggi yang ada pada diri seseorang. Dalam dunia kerja, potensi tertinggi dalam sesuai pegawai sering dijadikan pertimbangan dan penempatan bidang. Dari gagasan tersebut bisa dibilang bahwa talenta dari bakat sangat memiliki pola yang baik, dan untuk penerimaan mahasiswa baru ini sangat dianjurkan dalam tes bakat tersebut. Setiap orang memiliki bakat dan bawaan yang unik, maka ini sangat berpengaruh dalam pendidikan, dan ini adalah satu-satunya cara yang sangat efektif digunakan dalam penerimaan mahasiswa baru. Karena talenta itu bawaan sejak lahir. Jika ada talenta berarti ada bakat. Maka dari itu setiap apa yang dikerjakan seseorang akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Maka kesimpulan yang saya akan tekankan di sini adalah tes talenta bawaannya sangat baik dan ideal dilakukan pada tes perguruan tinggi. Oleh karena itu, saya sangat setuju dan saya sangat mendukung mosi kita pada hari ini. Oleh karena itu, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.